Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja teori-teori globalisasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu globalisasi. Jadi, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses yang dianggap sebagai proses sosial, proses sejarah, maupun proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia ini terikat satu sama lain untuk menciptakan keeksistensian atau menciptakan suatu tatanan kehidupan yang baru dengan menyingkirkan batasan-batasan ekonomi, budaya, maupun geografis masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan berbagai macam teori-teori globalisasi, di mana ada 3 jenis teori globalisasi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu World System Theory, yang kedua yaitu global kapitalis, dan yang ketiga yaitu budaya global. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana teori-teori globalisasi tersebut, maka simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori globalisasi. Yang pertama adalah World System Theory. Teori sistem dunia atau seringkali disebut sebagai sistem dunia modern, Modern World System, merupakan satu teori pembangunan yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein. Teori ini muncul pada tahun 1970 sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang disampaikan teori modernisasi maupun teori ketergantungan yang telah muncul sebelumnya, yang dianggap gagal dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan ataupun kemiskinan di negara-negara berkembang. Menurut para teoriti sistem dunia, teori ketergantungan hanya bisa menjelaskan gejala terjadinya keterbelakangan saja, tetapi tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di negara berkembang secara memuaskan. Teori sistem dunia menjadikan dunia sebagai satu unit analisa dalam memahami persoalan-persoalan pembangunan dan perubahan sosial. Memahami dunia sebagai satu unit analisa dilandasi oleh keyakinan bahwa hanya sistem itulah yang menyerah, yakni yang pernah wujud, berkembang, dan akan terus berkembang ataupun mati dalam peradaban umat manusia. Terima kasih. Menurut beliau, sebelum muncul sistem dunia, ada 3 jenis sistem yang telah muncul dalam sejarah kehidupan manusia. Pertama adalah sistem mini atau the mini system, kedua sistem kekaisaran dunia atau the world empires, dan ketiga sistem ekonomi dunia. Sistem mini berbentuk kerajaan-kerajaan kecil ataupun model pemerintahan lainnya yang memiliki otoritas di wilayah masing-masing. Namun unit-unit politik tersebut terpisah-pisah dan nyaris tidak ada hubungan satu sama lain. Sistem ini kemudian berubah melalui proses peperangan, invasi, pencaplokan, maupun penggabungan-penggabungan yang melahirkan kerajaan-kerajaan besar dengan wilayah yang sangat luas, yang dikenal sebagai imperium dunia. Model kekuasaan imperium dunia dilakukan secara terpusat, di mana raja atau kaisar mengendalikan kekuasaannya sesuai dengan jangkauan kemampuan militernya. Karena luasnya wilayah imperium, maka kontrol kekuasaan untuk daerah-daerah yang jauh akan lebih longgar. Dengan kata lain, pengaruh pemerintahan pusat akan semakin lemah. Daerah-daerah hanya dikenakan upeti sebagai tanda takluk. Jadi, Wallerstein membedakan antara sistem dunia dan kekaisaran dunia. Menurut pandangan beliau, sistem dunia adalah satu unit dengan sebuah pembagian tenaga kerja tunggal dan sistem-sistem budaya yang majemuk. Dengan kata lain, sistem dunia tidaklah perlu mencakup seluruh dunia, tetapi mengintegrasikan banyak unit politik dan kultural yang perilaku dan interaksinya dipandu oleh seperangkat aturan sistematis dan norma-norma kultural yang disebut sebagai geokultur. Sementara kekaisaran dunia adalah sebuah unit struktur politik tunggal di mana kewenangan politik pusat menyadarkan diri pada sistem ekonomi, mengekstraksi dan mendistribusikan sumber-sumber daya untuk kelangsungan dan perkembangan sistem tersebut. Sumber pijakan dari teori sistem dunia adalah ajaran-ajaran neo-Marxis serta mazhab analis
dalam bidang sejarah yang dikembangkan oleh Fernand de Prancis. Teori ini merupakan upaya menyediakan alat-alat teoritis yang dengan cara-cara itu, negara-negara berkembang dapat mempertahankan kepentingannya dari serangan kapitalisme yang mengglobal. Pandangan teori sistem dunia tesis utama, teori sistem dunia modern menyatakan bahwa dunia modern hanya dapat dipahami sebagai sistem global dengan suatu division of labor, tunggal, dan sistem budaya jamak yang membentuk suatu hierarki internasional melalui perjuangan negara dan kelas yang tidak pernah berhenti. Secara hierarkis, wilayah dunia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni wilayah pusat yang maju dan dominan, semi pinggiran yang setengah maju, dan pinggiran yang tergantung dan terbelakang. Keberadaan dan status masing-masing wilayah menggambarkan derajat penetrasi kekuatan kapitalis. Secara ekonomi maupun politik, wilayah pusat yang metropolis menciptakan keterbelakangan di wilayah-wilayah pinggiran. Hubungan antara pusat dan pinggiran bercorak eksploitatif, yang ditandai adanya aliran surplus ke negara-negara pusat. Dengan kata lain, kemajuan yang dicapai di wilayah-wilayah pusat secara bersamaan justru menciptakan kemiskinan serta ketimpangan di negara-negara pinggiran. Globalisasi kapitalis fokus pada isu internasionalisasi produksi dan konsekuensinya. Menurut Landsberg, korporasi transnasional telah membentuk sebuah sistem global dari produksi dan konsumsi yang telah mengkreasikan ketidakseimbangan, ketidakstabilan, dan ketidakadilan yang berbahaya antara internasional dan nasional. Sistem tersebut bekerja untuk menaikkan keuntungan korporasi transnasional dengan mengatur pekerja-pekerja dari negara-negara berbeda untuk berlawanan satu sama lain. Landsberg memberikan contoh pekerja Cina di mana mereka tidak dibayar sama seperti pekerja dari Amerika. Sedangkan keduanya mengalami permasalahan atau krisis yang sama. Namun keduanya bukan saling bersaing, keduanya dapat berpotensi untuk menjadi sekutu dalam memunculkan alternatif produksi dan konsumsi yang ada. Proses tersebut menggambarkan integrasi Asia Timur ke dalam perusahaan-perusahaan multinasional melalui produk-produknya, misalkan Cina dan Korea, di mana produknya menjadi konsumsi massa di USA. Terdiri dari 2 kata, yaitu budaya dan global. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan kata global itu sendiri bermakna universal. Jadi, secara harfiah, pengertian budaya global adalah sekelompok manusia yang anggotanya saling mengenal berdasarkan kekhasan yang diukur dengan kombinasi ciri budaya, perilaku, agama, dan biologi. Semakin berkembangnya globalisasi menyebabkan perubahan budaya serta pembentukan budaya baru karena penyatuan budaya satu dengan yang lainnya. Budaya ini mengacu perubahan pada kumpulan kebiasaan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Itulah mengapa munculnya globalisasi juga merupakan awal dari pembentukan budaya global. Budaya global secara tidak sadar mengubah cara pikir dan perilaku setiap individu dikarenakan akan selalu ada dampak positif dan negatif yang dihasilkan. Dan setiap individu juga mempunyai cara tersendiri untuk menanggapi dan menyaring budaya global tersebut tergantung dari batasan-batasan dalam pikiran mereka. Budaya global dapat mempengaruhi cara pikir setiap individu dikarenakan budaya lokal dan budaya asing bersatu. Dan setiap individu harus dapat beradaptasi dengan perubahan kebudayaan yang ada, entah itu dengan cara akulturasi, difusi, maupun asimilasi. Seperti yang telah dijelaskan mengenai budaya global itu sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif, yang mana dampak positif dari budaya global itu sering sekali kita temui di kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan teknologi yang semakin maju. Perlu kita ketahui, penggunaan teknologi yang semakin maju itu pun bisa menimbulkan dampak negatif, yang mana bisa saja menimbulkan dampak tergerusnya budaya lokal kita. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari budaya global, maka simak video selanjutnya.
Seperti penjelasan video sebelumnya mengenai dampak positif dan dampak negatif dari budaya global, berarti kita telah mengetahui bahwa budaya global pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif, yang mana tergantung kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia mampu memfilterisasi semua kebudayaan yang datang dari luar yang masuk ke dalam negeri kita. Nah, dalam proses penyebaran budaya global itu sendiri memiliki 3 proses. Yang pertama yaitu proses difusi, yang kedua yaitu proses akulturasi, yang ketiga yaitu proses asimilasi. Untuk proses yang pertama yaitu proses difusi. Proses difusi ini merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ke seluruh dunia, yang mana memiliki 2 cara. Yang pertama yaitu difusi langsung, yang kedua yaitu difusi tidak langsung. Untuk difusi langsung apabila proses penyebaran kebudayaan yang baru langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungan yang baru. Sedangkan difusi tidak langsung apabila kebudayaan itu perlu berproses dan perlu berkembang baru bisa diterima oleh masyarakat yang baru. Nah, kemudian untuk proses yang kedua yaitu proses akulturasi. Proses akulturasi adalah bersatunya satu kebudayaan atau 2 kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Nah, untuk proses yang terakhir, yang ketiga yaitu proses asimilasi. Proses asimilasi ini adalah proses bersatunya 2 kebudayaan atau 3 kebudayaan lebih, yang mana kebudayaan minoritas mengubah kebudayaan mayoritas. Nah, itulah merupakan penjelasan dari teori-teori globalisasi. Semoga penjelasan dari kelompok kami bermanfaat
dan bisa dipahami oleh penonton semuanya. Terima kasih.